Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi tentang membaca dan menyajikan data matematika kelas 4 halaman 160 sampai 167. Sebelum masuk ke materi perlu kita ketahui tentang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan berpisah. Dan perlu diketahui pula ada dua bentuk diagram batang, yaitu diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Langsung di sini untuk contoh penyelesaian 8 soal. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 70, 60, 75, dan sampai terakhir adalah terakhir. Sajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Di sini kalian diminta untuk menulis ulang dengan menggunakan kalimat sendiri. Sebelum membuat tabel, kita lanjutkan dulu ayo menanya. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang data dalam bentuk tabel. Contoh pertanyaan yang ada diantaranya: 1. Dapatkah menjadikan data dalam bentuk tabel? 2. Dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Itu merupakan pertanyaan tentang data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, buatlah pertanyaan lainnya. Bisakah kita membuat pertanyaan lainnya tentang data dalam bentuk tabel? Selanjutnya, bisa. Contohnya bagaimana? Contohnya, dapatkah membuat nilai rata-rata dari data dalam tabel? Dapatkah mengetahui jumlah siswa yang nilainya berada di bawah rata-rata dari dalam tabel? Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan, sebelum membuat diagram batang, kalian mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Di bawah ini adalah tabel skor hasil ujian matematika. Dan bagaimana cara membuat tabel tersebut? Caranya, pertama kita kembali lagi kepada data, di mana data nilai dari 33 siswa adalah sebagai berikut. Kita cari terlebih dahulu nilai terendahnya, yaitu 50, dan nilai tingginya adalah 100. Selanjutnya kita hitung ada berapa yang memperoleh nilai 50 dan kita tuliskan dalam bentuk turus. Itu ada 1, kemudian nilai 55. Tuliskan dalam bentuk turus pula ada 2, dan seterusnya sampai dengan 100, yaitu ada 2. Selanjutnya tinggal kita buat frekuensi atau jumlah dari turus tersebut. Yang dapat nilai 50 turusnya berapa? 1, 55, 2, dan seterusnya. Yang 100 ada 2. Dan selanjutnya, setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika tersebut, kemudian membaca dan menafsirkan data tersebut. Perlu diketahui, membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis. Jadi penjelasannya di sini adalah yang tertulis pada tabel tersebut. Sedangkan menafsir data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Jadi kalau menafsir data adalah yang tidak tertulis pada tabel. Selanjutnya kita baca data dari tabel tersebut. Pertama,
Siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Dan seterusnya sampai dengan siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Berdasarkan pada tabel tersebut, ditanyakan siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Kita lihat yang mendapat nilai di bawah 70 yaitu ada 8 orang, 8 siswa. Pertanyaan berikutnya, siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada berapa orang? Dari data tersebut yang mendapat nilai 50 ada 1 siswa atau 1 orang, sedangkan jumlah seluruhnya ada 33 siswa. Bila demikian 33 dikurangi 1, sehingga siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada 32 siswa. Berikutnya, berapa orang siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 80? Yang mendapat nilai antara 60-80 yaitu 3 ditambah 4 tambah 4, yaitu ada 11 siswa. Selanjutnya, menafsirkan data. Nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Kita lihat nilai 85 ada frekuensinya berapa, yaitu 6, ya paling tinggi atau paling banyak. Demikian nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa, ya. Berikutnya, nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Kita lihat kepada nilai 50, yaitu frekuensinya ada 1 dan itu merupakan paling sedikit. Demikian ya, nilai 50 merupakan nilai paling sedikit yang diperoleh oleh siswa. Anak-anak sekalian, berikutnya bagian yang B, yaitu penyajian data dalam diagram batang. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami penyajian data dalam diagram batang. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Kerjakan di buku tulismu. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan 1, guru di kelas Edo ingin melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Kalian dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Dapatkah kalian membuat diagram batang dari tabel nilai hasil ujian matematika kelas 4A? Berikut ini adalah tabel berdasarkan dari bacaan tersebut, di mana pada tabel terdiri dari kolom nomor, skor nilai hasil ujian matematika, banyaknya siswa dalam bentuk lurus dan frekuensi. Yang mendapat nilai 50 yaitu ada 2, nilai 65 ada 11, 70 ada 10, 75 ada 3, 80 ada 6. Jumlah seluruh ada 32 siswa. Setelah membuat tabel,
nilai hasil ujian matematika, sajikanlah data tersebut ke dalam diagram batang. Lalu, simpulkan apa yang dimaksud dengan diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Sebelum membuat diagram batang, perlu kalian ketahui bahwa diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Selanjutnya, cara membuat diagram batang. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Nomor 2, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Nomor 3, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Berikutnya nomor 4, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Di bawah ini adalah contoh penyajian data dalam diagram batang berdasarkan pengamatan 1. Pada garis horizontal atau mendatar atau garis datarnya itu berupa nilai ujian matematika, sedangkan pada garis vertikal atau tegak yaitu banyak siswa atau jumlah siswa. Pertanyaan berikut, bagaimanakah cara kamu membaca diagram batang tersebut? Bagaimana cara membaca diagram batang tersebut? Untuk membaca diagram batang perlu kita ketahui langkah-langkahnya. Pertama, kita baca terlebih dahulu yaitu judul dari diagram batang tersebut. Langkah kedua, membaca bagian data yang berada pada sumbu X atau garis horizontalnya atau mendatarnya. Sedangkan langkah ketiganya itu membaca bagian yang berada pada sumbu Y atau kuantitas atau jumlah data. Dan terakhir tentunya adalah membuat kesimpulan berdasarkan dari data yang berada pada sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah cara membaca data dalam diagram batang tersebut, yang mana judulnya tentunya adalah diagram batang daftar nilai hasil ujian siswa kelas 4A. 1. Banyak siswa yang memperoleh nilai 50 ada 2 orang atau 2 siswa. 2. Banyak siswa yang memperoleh nilai 65 ada 11 siswa. Perhatikan garisnya menuju ke arah antara 10 dan 12, di situ berarti angka 11. 3. Banyak siswa yang memperoleh nilai 70 ada 10 orang. Nilai 70 lurus dengan angka 10. 4. Banyak siswa yang memperoleh nilai 75 ada 3 orang. Ada 3 orang di antara 2 dengan 4, berarti angka 3. Nomor 5. Banyak siswa yang memperoleh nilai 80 ada 6 orang. Setelah kita membaca data dalam diagram batang tersebut, kita memperoleh kesimpulan bahwa nilai terbanyak yang diraih oleh siswa adalah nilai 65, yaitu ada 11 siswa yang meraih nilai atau memperoleh nilai 65. Berikutnya ditanyakan, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Yang memiliki nilai kurang dari 70 berarti nilai 50 dan 65. 50 ada 2 anak, 65 ada 11 anak, sehingga 2 ditambah 11 sama dengan 13, sehingga jumlah siswa yang memiliki nilai kurang dari 70 ada 13 siswa.
Pertanyaan berikutnya, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Nilai yang lebih dari 70 berarti nilai 75 dengan 80. Yang meraih nilai 75 ada 3 anak atau 3 siswa, 80 ada 6 siswa, sehingga yang meraih nilai di atas 70 3 ditambah 6 sama dengan 9, sehingga banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 70 ada 9 siswa. Di bawah ini bentuk lain dari diagram batang berdasarkan pengamatan satu. Seperti sudah dijelaskan tadi di depan bahwa diagram batang itu ada dua macam atau dua bentuk, yaitu diagram batang tegak atau vertikal dan diagram batang horizontal atau mendatar. Dan untuk diagram batang ini merupakan diagram batang horizontal atau mendatar. Bagaimanakah kalian membaca diagram batang tersebut? Untuk membaca diagram batang tersebut yang mana bentuknya horizontal itu sama dengan cara membaca diagram batang vertikal. Berikut cara membaca data dalam diagram batang tersebut. Banyak siswa yang memperoleh nilai 50 ada 2 siswa. Banyak siswa yang memperoleh nilai 65 ada 2 siswa. Banyak siswa memperoleh nilai 70 ada 10 siswa. Banyak siswa memperoleh nilai 75 ada 3 siswa. Dan banyak siswa yang memperoleh nilai 80 ada 6 siswa. Pertanyaan berikut, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 80? Kita lihat pada nilai ujian matematika yang mendapat nilai 80, yaitu ada 6 siswa. Pertanyaan berikut, berapakah banyaknya siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65? Yang lebih dari 65 berarti nilai 70 ada 10 siswa, 75 ada 3 siswa, 80 ada 6 siswa, sehingga 10 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 19 siswa. Pertanyaan berikut, manakah yang termasuk diagram batang mendatar atau horizontal? Berikut adalah contoh diagram batang horizontal. Dan manakah yang termasuk diagram batang tegak atau vertikal? Berikut ini adalah contoh diagram batang vertikal. Jika suatu data disajikan dalam bentuk diagram batang, dapatkah kamu mengubahnya dalam bentuk tabel? Contohnya adalah diagram batang berikut. Tentunya adalah bisa. Caranya bagaimana? Kita buat nomor, terus kemudian sesuai dengan contoh di sini, yaitu skor hasil ujian matematika. Terus kemudian isikan pada kolom berikut banyak siswa yang berupa tulis dan frekuensi. Untuk nomor urut, berapa nomor urut yang dimasukkan? Kita lihat pada jumlah datanya, yaitu ada berapa, 1 2 3 4 5, maka kita masukkan nomor urut sebanyak 5, nomor urut 1 sampai dengan 5 plus 1 untuk kolom, sehingga kolomnya ditambahi 1 kolom untuk jumlah. Setelah itu baru kemudian datanya kita masukkan satu persatu seperti pada contoh tabel ini. Untuk berikutnya yaitu pengamatan 2. Perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Guru di kelas Udin mengajak siswa-siswanya belajar di luar kelas. Beliau meminta siswa-siswanya mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di jalan Tang 5 Besar Sudirman setiap 10 menit. Udin mencatat becak yang lewat sebanyak 45, Meli mencatat sepeda yang lewat sebanyak 16, Edo mencatat motor yang lewat sebanyak 95, dan Budi mencatat mobil yang lewat sebanyak 84.
Guru di kelas Udin meminta hasil catatan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Kerjakan di buku tulismu. Berikutnya pada masih pengamatan 2, siswa mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan Panglima Besar Sudirman setiap 10 menit. Kalian dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Dapatkah kalian membuat diagram batang tanpa terlebih dahulu membuat tabel berisi banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan Panglima Besar Sudirman? Tentunya adalah dapat. Di bawah ini contoh penyajian data kendaraan lewat di Jalan Panglima Besar Sudirman dalam diagram batang. Selanjutnya, dapatkah kalian membuat diagram batang horizontal atau mendatar berdasarkan pengamatan 2 tersebut? Coba buatlah di buku tulismu. Tentunya bisa. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada garis horizontal berisi jumlah atau banyaknya kendaraan, sedangkan pada garis vertikal yaitu jenis kendaraan yang berupa beca, sepeda, motor, dan mobil. Demikianlah pembahasan latihan soal matematika kelas 4 halaman 160 sampai 167 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.